Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan sedang mempertimbangkan untuk membawa pulang Raul Belanova ke San Siro menurut sebuah laporan. Gol mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa Milan mencoba untuk melihat peluang membawa mantan pemain akademinya itu. Sejak kedatangan Raffaele Palladino, Belanova telah kehilangan posisinya di skuad Atalanta yang membuat sang bek kehilangan juga tempatnya di tim nasional Italia. Diavolo telah membuat kontak baik dengan rombongan sang pemain maupun kepada klub Bergamo. Meskipun Atalanta tidak akan memberikan diskon banyak untuk transfer kali ini. Keluarga Percasi sebelumnya mengeluarkan 25 juta euro untuk membawanya dari Torino, tetapi sekarang market value Belanova terus menurun. Belanova sendiri tidak asing dengan Milan karena dia adalah produk asli Akademi Muda Rossoneri sebelum dibeli oleh Berdauk seharga 1 juta euro pada musim panas 2019. Kedatangan mantan pemain Inter itu akan membuatnya masuk ke dalam kategori pemain lokal yang akan menambahkan daftar tersebut setelah ada nama Matteo Gabbia, Davide Bertesaghi, dan Lorenzo Toriani. Matteo Moretto membeberkan sedikit negosiasi yang dilakukan AC Milan untuk menandatangani Andrej Kostic. Moretto menjelaskan sedikit lebih banyak terkait latar belakang pembicaraan terkait transfer Kostic ke San Siro. Ia menjelaskan bahwa Rossoneri sebenarnya telah mendapatkan diskon daripada permintaan sebelumnya. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Transfer yang menarik, terutama untuk masa depan. Negosiasi dimulai pada Desember 2025 dengan Milan sudah mengirimkan tawaran pertama mereka ke Partizan Belgrade. Rossoneri bertekad tidak menghabiskan lebih dari 5 juta euro ditambah bonus. Pada akhirnya, kesepakatan itu tidak segera membuahkan hasil. Tapi pada hari terakhir jendela transfer bulan Januari, lonjakan positif antara kedua klub dengan Milan yakin mereka dapat memulai kembali dan menutup kesepakatan untuk sang penyerang. Dorongan terakhir dan oleh karena itu, kesepakatan akan diselesaikan pada bulan Februari. Sek sudah berada di Milan dan telah menjalani tes medis. Nominal untuk kesepakatan tersebut senilai 3,5 juta euro sebagai biaya pokok untuk Partizan ditambah bonus, serta ditambah persentase dari harga jual kembali di masa depan. Dia adalah striker yang sudah terbiasa dengan panggung besar, namun niat Milan adalah membuatnya bolak-balik antara tim utama dan Milan Futuro. Ungkapnya. Wakil Presiden Partizan Belgrade marah tentang penjualan Andrej Kostic AC Milan yang dinilai terlalu murah. Namun tidak semua orang secara internal di Partizan senang dengan penjualan striker muda itu. Predrag Mijatovic selaku Wakil Presiden Partizan adalah orang yang dengan jelas menyatakan ketidaksukaannya dengan transfer tersebut. Berikut komentar sang pejabat disampaikan melalui Milan News. Mengenai informasi transfer Andrej Kostic AC Milan, saya merasa berkewajiban untuk dipanggil. Pertama dan terpenting, para penggemar Partizan, tetapi juga publik olahraga lainnya, dan dengan jelas menyatakan bahwa saya benar-benar tidak dilibatkan dengan keputusan ini. Saya secara bertanggung jawab menyatakan bahwa saya tidak dikonsultasikan dengan cara apapun mengenai transfer Andrej Kostic dan bahwa saya bahkan tidak pernah melihat tawaran dari AC Milan. Saya menekankan bahwa jika saya terlibat dalam proses pengambilan keputusan, saya akan menjelaskan bahwa dengan jelas dan tegas kepada semua anggota dewan direksi bahwa saya benar-benar akan menentang untuk menerima tawaran sekecil itu. Perilaku ini merupakan pelanggaran serius terhadap kas perusahaan. Berdasarkan posisi saya dan tanggung jawab yang didefinisikan dengan jelas, saya bertanggung jawab atas seluruh usaha olahraga klub, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan transfer dan pengembangan pemain. Apakah ini tujuan klub di masa depan? Menjual pemain yang paling menjanjikan dengan status bebas transfer? Ungkapnya. AC Milan bantah bek Liverpool yang akan berstatus bebas transfer pada musim panas mendatang menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa bek kiri bisa menjadi salah satu lini yang butuh diperkuat. Setelah kepergian Theo Hernandez, nama Pervis Estupinan dinilai sebagai sosok pengganti yang tepat. Namun seiring berjalannya waktu, Davide Bertesaghi justru tampil gemilang dan sukses menggusur posisi dari bek Ekuador itu. Sekarang Andrew Robertson dari Liverpool yang kontraknya akan berakhir pada musim panas mendatang telah masuk ke dalam radar Diavolo. Dalam beberapa waktu yang lalu, Milan telah dikaitkan dengan bek kiri itu, tetapi hingga jendela transfer ditutup, tidak ada kesepakatan yang tercapai. Milos Kerkez dinilai Arne Slot sebagai bek masa depan klub dan hingga saat ini posisi bek kiri terlihat mantap telah menjadi miliknya. Alasan lain Liverpool ingin melepas bek Skotlandia itu pertama adalah gaji kotornya sekitar 10 juta euro dan nominal tersebut dinilai terlalu besar untuk seorang pemain yang telah berusia 32 tahun. Perjalanan Milan tidak akan mulus karena Tottenham Hotspur telah melakukan percobaan untuk membajak Robertson pada bulan Januari lalu dan mereka bisa saja kembali pada musim panas. Selain itu, ada juga pilihan untuk kembali ke pelukan Celtic yang merupakan tim favoritnya sejak masih kecil. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini.
Sandro Tonali berencana untuk keluar dari Newcastle United dan kemudian mempertimbangkan kembali ke AC Milan menurut sebuah laporan. Tonali seperti mengisyaratkan keterikatannya dengan Diavolo setelah mencetak gol untuk Italia dan menyatakan gol itu sama pentingnya seperti melawan Lazio beberapa musim yang lalu. Beberapa waktu terakhir terus muncul informasi terkait kepindahan mantan pemain Brescia itu dari St. James Park jika musim panas mereka tidak mencapai kualifikasi kompetisi Eropa apapun. Daniel Elongo dari calciomercato.com melaporkan bahwa Tonali serius mempertimbangkan untuk meninggalkan Newcastle dan mengambil langkah selanjutnya dalam karirnya. Saat ini dia masih betah di Inggris, tetapi juga ada rumor yang menyatakan bahwa raksasa Spanyol tertarik kepadanya. Tonali disebutkan berharap dalam 3 atau 4 tahun ke depan dia dapat kembali ke pelukan Rossoneri. Keputusan ini tidak lepas dari beberapa hal penting, mulai dari nominal biaya transfer yang dipastikan sangat besar hingga gajinya yang saat ini tidak akan cocok dengan kantong Rossoneri. AC Milan kirim tawaran terbaru untuk menandatangani Andri dari Corinthians dengan kenaikan biaya transfer menurut sebuah laporan. ESPN Brasil melaporkan bahwa Rossoneri memang telah meningkatkan tawaran mereka menjadi 22 juta euro. Akhir penawaran ini berupa biaya pokok sebesar 18 juta euro, ditambah 4 juta euro dalam bentuk bonus terkait kinerja untuk 70% dari hak ekonomi sang pemain yang dimiliki oleh Corinthians. Gelandang muda itu tetap bersedia menyerahkan 30% hak atas dirinya termasuk hak ekonominya, tetapi Andre tidak mendorong klub untuk menjualnya kepada Rossoneri. Laporan tersebut menyatakan bahwa tawaran terbaru Milan telah hadir di atas meja Corinthians sejak awal pekan lalu, tetapi hingga saat ini belum ada respon dari klub Brazil itu. Tampaknya ini akan menjadi upaya terakhir Milan untuk menandatangani Andre. Klub sendiri telah mencapai kesepakatan lisan dengan sebagian besar manajemen Corinthians. Namun mereka belum mencapai kesepakatan pada tahap negosiasi akhir dengan Presiden Osmar Stabile yang sebelumnya memveto tawaran sebesar 17 juta euro. Massimiliano Allegri lega setelah Prancis setuju untuk melindungi Adrien Rabiot menurut sebuah laporan. Milan Press mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa masalah lutut yang dialami Rabiot dalam sesi latihan bersama Prancis awalnya membuat Diavolo khawatir. Namun ternyata masalahnya tidak terlalu serius seperti yang sebelumnya dikhawatirkan. Sang pemain juga telah meyakinkan semua pihak bahwa dia baik-baik saja. Timnas Prancis sendiri telah membuat keputusan untuk mengatur para pemain yang mengalami cedera dengan hati-hati, terutama sekarang sudah menuju penghujung musim. Di sisi lain, Milan jelas menganggap gelandang bertenaga kuda itu merupakan salah satu bagian terpenting di dalam skuad Allegri, terutama saat menghadapi Napoli akhir pekan ini. Allegri juga cukup vokal meminta timnas Prancis untuk berhati-hati dalam mengelola kondisi Rabiot agar tidak terjadi masalah cedera kambuhan. Hal ini juga tidak lepas dari masalah yang terjadi pada bulan Oktober lalu yang menyebabkan Rabiot harus absen lama serta kemarahan dari pihak Rossoneri. Matteo Gabbia telah melanjutkan latihan pemulihannya di Milanello menurut sebuah laporan. Beberapa sumber awal bulan ini telah mengklaim bahwa Gabbia telah diterbangkan ke London untuk menemui spesialis demi menyelesaikan permasalahan hernia. Bersama dengan dokter klub, telah disepakati bahwa sang bek akan menjalani operasi demi menghilangkan masalah tersebut yang membuatnya harus absen sekitar 1 bulan. Sekarang Milan News melaporkan bahwa Gabbia telah kembali ke Milanello pada tanggal 30 Maret kemarin untuk melanjutkan program latihan individunya. Gabbia bertekad untuk dapat pulih tepat waktu agar dapat mengikuti perjalanan ke Stadio Diego Armando Maradona untuk menghadapi Napoli. Belum ada kepastian tentang jadwal pemulihannya, oleh karena itu sangat kecil kemungkinan bek Italia itu akan tersedia untuk perjalanan ke Naples. Meskipun begitu, Gabbia tetap berusaha keras dan melakukan segalanya agar dapat tersedia untuk tim sesegera mungkin. Massimo Ambrosini memberikan saran kepada Yunus Musa setelah ketidakpastian di Atalanta dan AC Milan. Ambrosini berbicara sejumlah topik seperti masa depan Christian Pulisic hingga Musa yang masa depannya masih belum jelas menjelang musim panas kali ini. Berikut komentar mantan kapten Rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. Kamu tahu apa? Tahun lalu Musa tidak memainkan perannya. Ketika ada Sergio Conceição, sang pelatih membuat Musa bermain di sayap kanan. Dia tidak tampil baik. Itulah sebabnya ketika dia biasa bermain setelah periode ini, semua orang di San Siro mengoceh dan tidak baik untuknya. Dia perlu menemukan tempat lain, tapi Atalanta saya pikir tidak baik untuknya karena dia tidak bermain. Saya pikir dia adalah pemain yang lebih baik daripada apa yang telah ditunjukkannya di AC Milan. Tapi langkah selanjutnya adalah menemukan klub yang menjamin menit bermainnya di setiap pertandingan. Karena saya tahu betul betapa sulitnya bermain 30 menit, tidak bermain dalam 2 pertandingan berikutnya dan kemudian hanya bermain 10 menit. Itu tidak mudah baginya, tapi dia pemain yang bagus. Bagi saya, dia pemain yang lebih baik daripada apa yang dipikirkan sebagian besar orang di Italia. Ungkapnya.